المجتهدين والعلماء العاملين والصالحين وشأن المرزوقين والصوفية الموفقين والملائكة المقربين نرى بين أمهاتنا جدادنا جداتنا لمشايخنا لأساتذتنا لأهلنا لأصحابنا وقراباتنا ولمن أحسن إلينا حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء من عمر هذا المسجد وجميع أخوان المؤمنين المؤمنات المسلمين وسلسلنا ومؤلف هذا الكتاب منهج الإسلام حميد محمد بن محمد بن محمد الغزالي وصلي وفري والشيخ ولا الشيخ محمد سن إحسان جنبس وصلي وفري ولا والدي سلجي محمد هاشم بن عبد المجيد وصلي وفري ولا شيخ ولا أرواح اللهم اللهم ارحمهم من يرغبهم روضها من رياض الجنة وغشاهم من رحمته وعني درجاتهم في الجنة وينفعون بسرارهم أنوارهم ونورهم بركاتهم نفاتهم في الدنيا والآخرة واغفر لنا ووالدينا وأهلنا من أحسن إلينا المسلمين وارحمنا وارحم شيء مرضانا شيء مرضاهم توبنا وعمرنا عمرهم في طاعة الله في طاعة رسول الله وارزقنا ثم عافية ظاهر باتنا دائما تمام العافية دوام العافية شكرنا في الناس وما فلنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة من شر كل شر وارزقنا ثم علما نافعا عملا صالحا تقبلا قلبا خاشعا سليما حياة طيبة حسنا خاتمة في خير وعافية بارك جمعنا هذا جمع مبارك في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وعلى كل نية صالحة نافعة جامعة حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرار الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة أعيننا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الشيخ مؤلف رحمه الله تعالى ودام النفع به بركة علومه وبكم في الدارين آمين رضي الله عنكم أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنا نسألك الفتوح والمن والرسوخ صلاح الجسد والروح وتوبة النسوح اللهم ربنا زدنا علما نافعا عملا صالحا تقبلا تراض عنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. Alhamdulillah, syukurillah, puji syukur atas segala nikmat yang Allah berikan pada kita zahiran wa batinan, dan tentu nikmat ditambah oleh Allah Ta'ala. Allah jadikan bahagia buat kita baik di dunia maupun di akhirat, amin ya rabbal alamin. Sallallahu sampaikan pada junjungan kita Nabi Agung besar Muhammad SAW, atas keluarganya, sahabatnya, zuriyahnya, ulama pun saya juga semua umatnya. Allah jadikan kita semua kesayangan, kecintaan, kerinduan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih ingat kan ini? Hah? Jadi ada 4 penyakit, ya, al-isti'jal, terburu-buru, kemudian panjang angan-angan, tulal amal, terusnya apa lagi? Kibir, sombong, atau lagi apa? Hah? Hasad, ya. Nah, setelah kita tahu efeknya itu 4 penyakit tersebut, dampaknya buat kita semuanya keburukan, maka Imam Ghazali mau nerangin tentang makna hakikat daripada 4 tersebut. Ya, musuh kita 4 nih, penghalang kita 4. Nah, kita mesti tahu dulu nih batasan-batasannya. Apa sih yang namanya hasad? Apa sih yang namanya kibir? Apa sih tulal amal? Apa sih yang namanya ada lagi apa? Isti'jal, terburu-buru. Ya, itu yang kita baca. Ya, bahwasanya kita mesti tahu hakikat batasan daripada yang kita maksud tersebut. Sampai mana man bacanya? Terakhir apa terakhir? Yang surah Kahfi itu belum? Wala tuqullanna syai'in inni fa'alun dzalika ghadan itu belum? Belum. Zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhimul amal, udah. Apa ya?
Oh, sampai niat. Iya. Berarti masih jauh dong. Sampai kita khusus sama umum satu khusus. Oh, khusus udah umum deh. Sumal amalu darban, amal ammah wa amal khassah deh. Fa amal ammah an turidal hayat wal baqa li jami'id dunya. Ya, adapun amal harapan yang umum itu kepengen panjang umur, pengen dapetin dunia doang. Udah tuh ya. Hadhihi maksiyah madha, benar-benar dosa. Dudduha qisrul amal, lawannya pendek angan-angan. Qala Allah Ta'ala zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yalhimul amal sawfa ya'lamun. Tinggalin mereka makan senang-senang, biarin deh banyak angan-angan. Nanti juga mereka bakalan sadar. Wa amal khassah fa an turidal baqa' li itmami amalin khairin fihi khatarun wa huwa ma la yastayqinu as-salah lahu fihi. Adapun angan-angan yang khusus, ya, dia pengen panjang umur, pengen berbuat amal sempurna. Ada khatar juga, ada khawatir juga, bahwa ma la yastayqinus salah lahu fi. Ya, siapa tahu dia enggak bisa nyempurnain amalnya. Fa innahu rubbama yakunu khairu mu'inin la yakunu lil abdi fihi. Mungkin aja tuh, ya, yang kepengen dia kebaikan, emang amalnya baik, tapi buat dirinya nggak jadi baik. Au fi itmami, atau dia nggak bisa sempurnain tuh salahun, ya, amal tersebut bi yaqa bi sababihi fi ujbin wa afatin. Mungkin aja dalam amalnya penyebab dia nggak sempurna beramal lantaran timbul ujub dalam dirinya, wa afatin, maupun keburukan-keburukan lainnya, la yaqumu biha hadzal khair, sehingga dia nggak bisa menyempurnakan kebaikan tersebut. Jadi amal tuh, yang sebetulnya amal itu adalah memastikan sesuatu yang nggak boleh kita pastiin. Oh, tahun depan, oh, minggu depan, oh, nggak boleh, karena itu belum pasti. Kecuali dengan dua. Pertama, dengan kita menyebut insya Allah, jika Allah izinkan. Ya, yang kedua, jika ada syaratnya, ya, tahun depan. Ya, kalau panjang umur sih, mau amalan, gue mau puasa lagi nih kalau panjang umur. Kalau panjang umur ada syaratnya di situ, karena dia belum yakin panjang umur. Tuh. Paham ya? Dan panjang angan-angan itu terbagi dua. Ada angan-angan yang bersifat umum, yaitu orang pengen panjang umur semata-mata pengen, ya, kesenangan dunia, ya, pengen jadi kaya, pengen jadi dihormati. Itu dosa katanya. Dan itu benar-benar dosa. Ada lagi yang kedua, amal harapan khusus, yaitu gue pengen, kalau sampai Ramadan gue pengen khatamin, kemarin satu khatam, pengen dua kali khatam. Paham ya? Cuman khawatirnya apa yang dia kepengen belum tentu terjadi, ya. Dia lupa ada yang merusak amalannya, yaitu sifat-sifat mazmumah, ujub, ya, riya, sum'ah, maupun keterbatasan kemampuan dia. Fa idzan laisa lil abdi, ya, kalau gitu enggak diperkenankan kepada seorang hamba, idza btada'a fi salatin aw shaumin aw ghairihi ay yahkuma bi annahu yutimmahu. Ya, enggak bisa seorang hamba kayak kita nih memastikan gue bakalan puasa pol, enggak bisa. Gue bakalan sembahyang khusyuk, enggak bisa. Menyempurnakan, memastikan sempurna dalam ibadah enggak bisa. Enggak boleh. Idh huwa ghaibun, karena itu masalah ghaib. Wala ay yaqsida dzalika qat'an. Enggak boleh kita berniat pasti gue bakalan dapat 2 kali khatam Quran. Pasti kalau dapat kaya nih pasti gue bakalan sumbangan sini. Enggak boleh, belum tentu. Ini kalau gue diterima nih pasti gue mau sedekah, enggak bisa pasti. Enggak boleh memastikan sesuatu itu yang belum terjadi. Li'annahu rubbama la yakun lahu fi salahun bal yuqayyidu dzalika bil istisna. Kenapa? Karena yang demikian itu belum tentu jadi benar yang kita pastiin. Belum tentu perbuatan baik tersebut kalau kita kerjain nanti waktu ketemunya jadi benar buat kita tadi, karena penyakit ujub, karena penyakit riyanya. Ya, bal yuqayyidu dzalika bil istisna. Yang pertama diikat dengan yang namanya insyaallah. Tuh, insyaallah.
Au bi syartis shalah liyakhlusa min aibil amal, ataupun dengan syarat ya mengikhlaskan, membersihkan daripada aib-aib amal. Ya, artinya gue mau baca Quran tapi karena Allah semata. Ya, karena Allah, bukan karena sesuai, karena Allah pokoknya. Nggak adik karena supaya orang puji gue, kan karena Allah, gue pengen karena Allah. Jadi ada desakan di hati dia yang membuat dia mau beramal karena Allah, nggak apa-apa. Ya. Qala Allah Ta'ala berfirman li Nabi alaihi wasallam, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Nabi pernah janji sahabat, besok deh. Gua ya Rasulullah udah besok. Gitu yang tegar Allah. Wala taqulanna li syai'in, janganlah engkau berkata tentang suatu, inni fa'ilun dzalika ghada, aku pasti ngerjain besok, illa ayyasha Allah, kecuali engkau sambungkan dengan nama Allah, kecuali Allah kehendakin, insyaallah. Tapi jangan main-mainin tuh ya. Ada orang nggak mau datang menempatin janji, insyaallah bohong. Gue pinjam duit lo deh, insyaallah nanti gue ganti minggu depan, insyaallah. Ini bukan buat niat, bukan, tapi untuk ngelebihin orang tuh dosa itu, mengenai nama Allah buat berbuat maksiat. Jadi pakai insyaallah, apa usahanya insyaallah, tapi yakin kita mau ngerjain. Waduddu hadzal amal, dan lawanan daripada harapan-harapan, cita-cita, fi ma qala ulama, ya, sebagaimana yang telah dikatakan para ulama, an-niyatul mahmudah. Tuh bedanya itu antara amal itu pakai alif ya, amal harapan, cita-cita, ya, bedanya dengan bersihnya dengan niyatul mahmudah, niat-niat yang baik. Wa innama qalu dzalika ala darbin min al-ittisa', ya. Kenapa sih disebut antara amal, disebut juga niyatul mahmudah? Karena ada keluasan di situ, ada pengembangan. Li'anna an-nawiyya bin niyatil mahmudah yakunu mumtani'an minal amal. Sungguhnya orang yang udah berniat, ya, mau ngerjain ibadah, dia niat nih. Oh, niat kan di awal, ya, udah masuk ke ibadah, kita mau sembahyang Allah, kita niat gak? Ya, berarti udah ibadah belum? Udah masuk berarti itu. Yakunu mumtani'an minal amal. Dia bukan kepengen sembahyang lagi, emang udah masuk sembahyang, udah masuk ibadah. Paham gak? Ntar gue mau bayangin jamaah baca surah gitu itu belum, itu baru harapan doang. Beda dengan niat. Kalau niat Allah, aku salat fardhu isya makmum, itu namanya niat namanya. Jadi Imam Ghazali beda antara azam, ya, kepengenan, faiza azamta, kepengenan, harapan. Kalau amal ada azam, ya, ada juga yang namanya niat. Kalau niat udah masuk perbuatan tersebut di awal perbuatan. Paham ada? Fahaza hukmul amal, itulah yang disebut hukum harapan, ya. Harapannya udah pasti nih, udah masuk Allah, baru niat nih. Berarti udah masuk ibadah belum? Udah. Tuh. Lawannya harapan adalah niat mahmudah. Niat mahmudah kapan? Ketika awal ibadah. Wan niyatul mahmudah iz qad masatil hajatu ilaiha, dan niat yang terpuji itu, yang baik-baik itu, ya, sangat darurat untuk kebutuhan kita. Wa ila ma'rifatiha, supaya kita kenal, ma'annahal aslul asilu, ya, karena itu dasar segala dasar. Innamal a'malu bin niat. Ya, kita mesti tahu tuh niat apa sih, niat sebenarnya itu bedanya dengan azam apa sih, beda dengan amal. Tapi kalau niat pas di awal baru namanya niat. Gue niat nanti tahun depan gue mau pergi haji, itu baru azam, kemauan, keinginan. Ya, niatnya kapan? Niatnya waktu mulai hawaitul hajja wa haramtu. Itu benar niatnya situ tuh. Ya. Qalu rahimahullah fi hiddiha al-jami' tam, para ulama yang Allah kasih rahmat pada mereka dalam membatasi secara sempurna, secara umum deh,
inna niyatal sahihah, niat yang benar, yang sahih, yang tulus, al mahmudah, yang benar, iradatu akhdhi amalin, ya, dia kepengen berbuat amal mubtada'in bihi, ya, berbarengan nih, dimulai nih amal tersebut qabla sairil a'mali bil hukmi, ya. Jadi yang sebut niat yang baik, yang ikhlas gimana nih tuh? Iradatu akhdhi amal, pengen ngerjain perbuatan, pengen sembahyang. Mubtada'in bihi qabla sairil amal bil hukmi, sebelum dimulainya pas awal daripada perbuatan itu dimulai, ya, dia pasti masuk Allah, dia takbir dan niat itu masuk pada ibadah ma iradati itmamihi bitafwid lain, ya. Sedangkan dia pengen menyempurnakannya, sempurnanya itu bitafwid, ya, masih ngarepin, berharapan, pasrah, masih tergantung dengan kesempatannya. Kalau sempurna, tapi niatnya udah masuk belum? Udah, karena udah masuk ibadah, ya. Fa in qila, kalau dikatakan fali majazal hukmi fil ibtida wajibat tafwid wal istisna fil itmam, ya, kenapa boleh dipastikan bahwasanya fil ibtida di awalnya wajibat tafwid wal istisna fil itmam, kenapa boleh dipastikan di awalnya? Karena udah masuk ibadah, niat. Nah, sedangkan kenapa nyempurnanya masih belum pasti? Karena belum kelar, belum tercapai. Ya, apa sih bedanya kita kalau niat udah pasti bil hukmi? Karena kita masuk Allah, awalnya itu ibadah, masuk niat Allah, aku salat fardu isya. Udah masuk belum? Sempurnanya yang nggak boleh nih, sempurnanya gue pasti sempurna, nggak boleh. Kenapa? Karena kita belum tercapai waktunya. Paham ya? Bedanya antara amal, kalau sempurnanya itu baru cita-cita amal. Tapi kalau niatul mahmudahnya, niat yang sahihannya, udah mulai kita Allah, udah mulai ibadah, niat situ masuk tuh namanya. Yuqalu lahu li faqdil khatari fil ibtida'i idh huwa fi hal ibtida' laysa bi syai'in gitu. Kenapa tuh? Kalau buat sempurna jadi susah, jadi mesti masuk harapan, ya, belum pasti. Karena waktu di awal li faqdil khatar, kita nggak khawatir fil ibtida' di awal, idh huwa fi halil ibtida'i laysa bi syai'in mutarakhin anka, ya. Waktu kita niat di awal sembahyang Allah, niatnya itu udah itu awal sembahyang, nggak ada jangka waktu lagi, udah masuk awal sembahyang. Jadi hukumnya pasti itu dia yang maksud, ya. Nggak ada waktu terbentang bagimu wali sebutil khatari fil itmami, tetapi kalau kita mau nyempurnain sampai salam, ada waktunya tuh 5 menit 10 menit, paham nggak? Di depan kita tuh. Itu huwa yaqau fi waqti mutarakh, ya, di situ ada waktu yang terbentang antara engkau mulai niat sampai selesainya sempurnanya sembahyang. Fa fihil khatara, untuk sempurnanya itu sembahyang ada 2 kekhawatiran. Khatarul wusul la tadri hal tasiru ila dzalika amla. Pertama, yang kita khawatir, selesai gak sembahyang kita nih sampai salam nih, umur kita nih belum tentu umur kita sampai salam. Kalau sembahyang sih enak nih, mati kapan aja nggak apa-apa ya. Ini lagi ngomong tentang kerjaannya, kelar gak nih sembahyang sampai salam? Tapi tahu ntar ada gempa, ada kentut misalnya batal, belum tentu tuh. Buat usul aja kita khawatir tuh, masih ragu kan buat sempurnanya sembahyang, ya. Kalau buat niatnya cukup Allah pasti udah, karena barengan mesem. Tapi kalau tentang itmamnya, sempurna sembahyang, ada 2 yang jadi khawatir kita, belum tentu sampai salam nih, ya, bisa kentut, bisa mati, bisa apa gitu. Ya lagi sembahyang, sendalnya diambil orang, woi sendal siapa tuh? Langsung dibatalin aja, kan nggak jadi kelar. Udah sembahyang, udah niat. Wa khatarul fasad, yang kedua, yang khawatir fasad nih, ada kejelekan, ada keburukan. La tadi hal fi dzalika salahun amla. Yang tadi umurnya tuh, kalau fasad nih,
Mungkin aja dalam sembahyang gue ada sum'ahnya, pengen didengar orang, ada riyaknya, tertimbul ujubnya, tertimbul bengongnya dalam sembahyang. Ada dua khawatir dalam menyempurnakannya. Makanya jangan sempurna. Yang pasti itu adalah niat di awal. Tapi kalau harapan supaya sempurna, ada dua khawatiran. Khawatir pertama, belum tentu umurnya nyampe. Khawatir kedua, di antara kerjaan kita pasti ada kekurangannya. Ada fasadnya, ada jeleknya, mungkin yang namanya ujub kita, riak kita, sum'ah kita, bengong kita dan lain sebagainya. Ini masalahnya pelik nih tentang ini. Kayak baca Ihya jadi ini. Ini ngerti kan nih? Sampai begini Imam Ghazali. Fa iza wajaba al-istisna li khataril wusul, tuh makanya kalau buat yang ada jangka waktu nih, yang belum tentu kita sampai nih, maka diwajibkan dengan istisna, dengan insya Allah, dengan insya Allah. Kalau niat nggak perlu insya Allah, emang udah masuk, paham nggak? Tapi kalau gue mau tanya, lu puasa nih, lagi puasa nih, insya Allah, sampai maghrib, insya Allah sampai maghrib. Kenapa? Karena waktunya panjang, paham nggak? Lu bener puasa? Iya, gue puasa, udah niat tadi. Sampai maghrib, insya Allah. Tanya, lu puasa? Puasa, udah niat gue tadi. Gua makan, udah niat. Udah masuk. Tanya, sampai maghrib kan nih? Insya Allah. Baru jawab insya Allah. Jangan, iya, pasti maghrib. Sampai maghrib dong, jangan. Sampai maghrib dong gue, jangan. Tapi insya Allah. Karena ada waktu tuh panjang. Ya, belum tentu sampai umur kita, belum tentu juga kita puasanya benar. Ya, makanya pakai insya Allah. Tuh dia. Fa iza wajaba al-istisna li khatari al-wusul, ya, maka apabila diwajibkan, wajib mengutarakan insya Allah. Kenapa? Karena kekhawatiran tentang sampainya kita ke ujungnya. Wa tafwid, ya, li khataril fasad, maupun bisanya kita lepas daripada keburukan-keburukan diri kita dalam ibadah. Puasa misalnya, lu puasa yang benar. Insya Allah. Kalau nggak insya Allah, susah kita nahan pandangan mata kita, nahan lisan kita. Insya Allah. Fa idza hasalatil iradatu ala hadhihi syurut takunu hina idzin niyyatun mahmudah, makhrijah an haddil amal wa afatihi fata'ammal jiddan. Hadi. Ya, kalau emang bisa kita berhasil dengan keinginan ini, ya, dengan syarat yang tadi itu, kalau ada jangka waktunya jauh, ya, masa pakai insya Allah. Ya. Kalau jangka waktunya pas niat nih, mahmudah, Allahu Akbar, nggak pakai insya Allah jadi. Kalau kita udah paham nih antara niat dan harapan, kalau sembahyang kan niat nih, Allah tuh niat namanya. Kalau gua sempurnain tuh sembahyang, tuh puasa sempurnain, tuh namanya harapan, pakai insya Allah. Kalau kita bisa bedain antara niat namanya harapan tuh, ya, maka ala hadhihi syurut takunu hina idzin niyyah mahmudah makhdiyatun an haddil amal. Niat itu keluar daripada yang namanya amal, harapan, karena udah masuk. Wa afati, yang maupun keburukan-keburukan amal udah bebas dia, kan udah niat. Habis niat lu. Ya, enggak ada lagi keburukan panjang angan, kagak. Karena udah habis. Allahu Akbar. Nanti sempurnanya lain lagi urusannya. Ya, fata'ammal jiddan fahadi. Kata Imam Ghazali cuma bilang, kalau engkau udah niat ikhlas, itu adalah sempurnanya amalmu. Tapi kalau engkau harapin yang di depanmu yang belum pasti, itu harapin nih, maka pakai yang namanya insya Allah. Gitu aja udah. Kenapa? Karena yang kita harapin ini belum pasti. Kalau niat Allahu Akbar udah dapat, udah niat ikhlas. Lawannya daripada angan-angan yang belum terjadi, yang belum pasti adalah niat yang udah pasti, Allahu Akbar. Maka Nabi suruh fa akhlisun niyah, ikhlaskan niat kamu, ya, benar-benar sempurna niat kamu, Allahu Akbar. Waktu niat, ikhlaskan niat kamu. Wa'lam anna hisna qisaril amal dzikrul maut. Sungguhnya yang menjaga, ya, agar engkau tidak panjang angan-angan atau pendek angan-angan, ya, jangan panjang angan, adalah engkau selalu mengingat kematian. Ya, kalau kita ingat nih, ya Allah, belum tentu umur gue besok nyampe. Ngarepin setahun lagi begini, ngarepin bulan depan begini, ngarepin misalnya minggu depan begini, belum tentu minggu depan, besok belum tentu umur gue nyampe. Ya, ntar malam belum tentu umur gue nyampe.
Wa hisnihi, penjagaan dari penjaganya, zikru faj'atil maut, ya. Penjagaan yang di depan, ini penjagaan ada dua, ya. Ada benteng pertama, ada benteng kedua. Benteng yang paling depannya lagi mengingat bahwasanya kematian itu datangnya mendadak, ya. Hati-hati lo, mati nggak ngomong-ngomong. Berapa banyak orang lagi pesta, lagi nggak ngeh. Wa akhduhu ala ghirratin ghaflatin, ya. Kadang-kadang datangi dalam keadaan kita lengah, dalam kita lalai, nggak ingat kematian. Wa huwa fi ghururin, kita dalam keadaan tertipu, lagi main-main. Wa futurin, dalam keadaan lemah semangat dalam ibadah, lagi segan, tentunya mati. Biasa rajin sembahyang 5 waktu, tahu-tahunya lemes, segan gua segan. Biasanya di masjid jamaah segan, belum sembahyang mati, tahu-tahunya nggak tahuan tuh begitu. Fahtabis bihadhil jumlah, maka engkau peliharalah, ya, hati-hatilah dengan kalimat ini. Wahassilha muwaffaqan, ya, dan ambil manfaat buat dirimu, ya. Fa innal haja masatu ilaiha, karena ini adalah kebutuhan yang darurat buat dirimu, ya. Jadi buat ilangin panjang angan-angan, intinya ingat kematian. Benteng paling depan lagi bahwasanya kematian itu datangnya faja'ah, mendadak, nggak kayak ngomong-ngomong lagi, ya. Kadang-kadang kita nggak sadar, kadang-kadang kita nggak lengah gitu ya, dengan datangnya kematian. Hati-hati katanya. Itulah benteng daripada panjang angan-angan. Kalau gitu kayak orang nggak mati, ya, minta panjang umur apa, ujung-ujung pasti mati pokoknya deh. Umur 10, 100, 200 juga ujungnya mati gak? Mati ya kan. Wada' angka tadi al-waqti, ya, tinggalkan engkau menyepelekan waktumu fil qil wal qal, ya, dalam, ya, kata fulan, ya, omongan fulan, berita fulan, umlahatur rijal, maupun kata-kata indah kepada seorang. Kita ngatur omongan nih, pidato yang indah-indah, biar dipuji, tinggalin dah. Buang-buang waktu, kata Imam Ghazali, ya. Wallahul muwaffiq bifadlihi, Allah lah yang memberikan taufik dengan pemberiannya, ya. Jadi tolal amal, panjang angan-angan, obatnya di ujung itu, yaitu zikrul maut, ya. Bedanya atau pembedanya ada yang namanya an-niyatus sahihah, an-niyatul ikhlas, niat yang ikhlas. Bedanya lawannya daripada panjang angan-angan, ya. Kalau niat kepengen langsung kerjain. Kalau tul amal ntar gua begini, kalau gua begini. Kalau niat pengen kerjain, masuk di awal kerjain. Paham tuh? Ya, obatnya tadi tuh, bentengnya ingat wa amal hasad. Adapun penyakit yang kedua hasad, fa huwa iradatu zawali ni'amillahi ta'ala an akhikal muslim mimma lahu fihi salah. Ya, keinginanmu, ya, agar nikmat yang Allah berikan kepada saudaramu sama muslim itu hilang. Mimma lahu fihi salah, ya. Yang mana nikmat itu ada kebaikan di dalamnya. Ya, teman kita kaya nih. Gue pengen kaya biar dia miskin. Tuh, biar dia miskin itu namanya hasad. Kalau gue pengen kaya dong banyak hasad. Biar dia miskin, kepengenan hilang nikmat sama saudara muslim. Itu namanya hasad. Fa illam turid zawalaha anhu, kalau engkau enggak kepengen tetanggamu tadi nih, temanmu, hilang nikmatnya, kayaknya, walakin turidu li nafsika mislaha, tapi gue kepengen kaya juga kayak dia. Paham enggak? Ya, fa huwa ghibtah. Itu namanya ghibtah. Beda antara hasad dan ghibtah. Ini dua-duanya nih punya ciri sama, kebaikan-kebaikan, keutamaan, kaya, pintar misalnya, ahli ilmu, ahli ibadah, misalnya orang mulia, nasabnya mulia, ya, misalnya gitu, ada kebaikannya, ada fadailnya, keutamaannya. Nah, sedangkan hasad itu kepengen orang lain hilang dari ini, itu hasad. Tapi kalau masa bodoh orang lain deh, gue pengen kayak ide juga, itu namanya ghibtah. Paham ya? Yang dilarang apa? Hasad. Wa ala hadza yuhmalu qawluhu alaihi salatu wassalam, ya, terkandung dengan ini sabda Nabi kita Muhammad SAW, la hasada illa fi
illa fi isnatain. Janganlah engkau hasad, maksud hasad ini ghibtah. Ya, kecuali dalam dua perkara. Ya, seorang rajulun atallahul mal, Allah kasih dia harga, kemudian dia sedekah tuh hartanya karena Allah Ta'ala. Dan seorang yang Allah kasih ilmu, kemudian dia amalkan dan mengajarkan ke orang lain. Itu dua. Tidaklah engkau boleh hasad, kata Nabi, kecuali dua perkara. Itu namanya hasadnya ghibtah. Ya, pada seorang yang Allah kasih harta, kemudian dia bersedekah dengan hartanya. Atau seorang Allah kasih ilmu, dia beramal dengan ilmunya dan ngajarin ilmunya. Boleh kau kepengennya namanya ghibtah, bukannya hasad. Ngerti ya bedanya? Ay la ghibtata illa fi dzalika. Maksud Nabi bukannya hasad, ya. Artinya janganlah engkau kepengen kecuali ghibtahnya tuh, ghibtah kepengen. Ya, kecuali dengan dua perkara tadi, orang alim beramal dengan ngajarin ilmunya maupun orang kaya yang sudah di azan tuh. Fa'abbara 'anil ghibtah bil hasad ittisa'an fi dzalika li muqarabatihima. Maka disebut ghibtah sama hasad nih barengan nih. Karena yang satu adalah perluasan yang satu lagi. Ya, dekat maknanya tapi ada perbedaannya. Sama tadi antara amal dan niat. Aku amalnya beda, tapi ada kesamaan nih, kepengen. Kalau amal nanti belum pasti. Kalau niat pas di awal dikerjain. Paham nggak? Tuh deh kelar. Jadi ya hasad, yang hasad ghibtah gimana? Ada kesamaan, kepengenan juga nih. Seperti orang lain, tapi hasad kepengen nikmat orang lain hilang. Kalau ghibtah kagak ada urusannya sama orang lain. Dia kaya, gue pengen kaya juga gitu. Paham ya? Fa illam yakun lahu fiha salahun, karena enggak ada kebaikannya. Misalnya apa nih? Tetangga kita nih misalnya demen ke rumah bordir. Misalnya jelek apa itu? Jelek kan? Tetangga kita punya kekuatan tapi gila. Mau berantem lu, wanya bagus atau jelek? Itu enggak ada kebaikannya. Fa'aradta zawalaha anhu fadzalika ghaira. Engkau mau menghilangkan daripadanya dia, namanya cemburu. Ya, ada kejelekan nih, misalnya nih tetangga kita bininya cakep nih, gitu. Itu namanya ghairah, cemburu. Atau bini kita nih enggak digodain orang, diliatin doang, kita langsung marah. Lu goblok, domelin bini kita. Itu namanya cemburu, ghairah. Enggak ada kebaikannya. Tiba-tiba pengen marah dan ghaib. Fa hadza huwal farqu baina hadhil hisal. Itu tiga tuh. Antara ghairah, ghibtah maupun hasad. Kalau hasad kepengen seperti orang lain tapi hilang nikmat orang lain. Dan itu ada kebaikannya, utamanya. Ya, kalau ghibtah sama sama hasad, cuman enggak kepengen hilang kebaikan orang lain. Ya. Kalau ghairah enggak ada kebaikannya di situ. Ya, cuman rasa cemburu yang jelek-jelek, cemburu, itu namanya ghairah. Ya. Amma diddul hasad fan nasihah, lawannya hasad adalah nasihah, tulus. Ya nanti terangin dia, wallahu a'lam bishawab. Nah, aja udah kebanyakan. Kalau nggak bawa kitab sih buyang juga. Ini tahu di belakang buyang juga, gue neraginnya buyang. Paham ya? Nah, jadi 4 penyakit tersebut nih diterangin satu-satu hakikatnya. Pertama, tulul amal, panjang angan-angan. Kalau panjang angan-angan tuh ada dua, ada yang am, ada khas. Kalau am pengen nikmatin dunia, tuh jelek, dosa namanya. Kalau khas, gue pengen ini, pengen itu. Ya, nanti itu ada syaratnya, mesti pakai insyaallah. Ya, mesti kepengenannya ikhlas karena Allah. Nanti lawannya pembedanya niatul ikhlas. Amal, harapan, dan niat beda. Kalau amal belum terjadi, belum pasti. Kalau niat pas mulai itu. Contohnya sembahyang nih, niat udah pasti sembahyang, tapi sempurnanya itmamnya itu masih angan insyaallah. Kayak puasa deh, insyaallah sampai maghrib. Lu puasa gak? Udah niat nih. Puasa gak? Puasa gue. Jangan insyaallah aneh puasa. Insyaallah. Lu di puasa enggak pakai insyaallah lagi, paham enggak? Sampai maghrib insyaallah. Sampai maghrib insyaallah. Kan ada orang nyaur jam 9 buka. Ada enggak? Kata gue nggak apa-apa ya, sunat, emang wajib. Kalau wajib baru mesti
Ya, paham ya itu tentang panjangan. Yang kedua tentang hasad. Ya, hasad kepengen seperti orang lain tentang kebaikannya, tapi pengen juga hilang orang lain nikmatnya itu hasad. Ya. Seperti itu, mirip-mirip itu namanya ghibthah, tapi masalah orang lain masa bodoh deh, jangan sampai hilang, nggak ada yang kepengen gitu, nggak. Ya, kebaikan juga dikepengen, tapi nggak kepengen nikmat orang lain hilang. Ya, yang ketiga namanya ghairah. Yang dia pengen nggak ada kebaikannya, cemburu tuh kayak orang lain lagi urusannya, kepengen, tapi orang tetangganya mukanya jelek temannya nih, bini cakep, dia cemburu, gua kepengen kayak gitu, tuh namanya ghairah namanya, karena yang ada dosa keburukan, punya orang deh cemburu, masa mukanya jelek orang yang bego dapetnya cakep, tuh cemburu namanya, ini bukannya hasad lagi namanya dalam kejelekan namanya ghairah. Ya, nanti ghairah bisa jadi kebaikan juga, tapi siapa yang make? Ya, Allah misalnya ghairah lil mu'min. Allah tuh ghairah cemburu sama orang mukmin. Kalau orang mukmin maksiat, Allah bakalan cemburu. Kalau cemburu kan bisa marah gak? Inti bini inti digodain orang, inti marah gak? Karena bini orang digodain sama orang lain, inti marah gak? Enggak. Jadi Allah punya cemburu orang mukmin. Masa bini orang dia godain orang lain, lu cemburu bego banget namanya. Allah kan sayang begitu ya, orang mukmin nih, ya. Allah saya cemburu nih kalau lo bikin maksiat, Allah cemburu, hati-hati. Tuh, takutnya dicentil, ya. Digoyang nikmatnya, dikasih penyakit, dikasih bala gitu. Mungkin jangan heran kok kenapa orang yang orang kafir nih pada kaya-kaya, nggak ada urusan itu kan. Orang beriman begini dong, itu karena Allah ada ghairahnya, cemburunya. Ya, nanti lawanan daripada hasad an-nasihah. Ya, ketulusan nasihat sini tulus. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah deh. Kalau Allah izinin insyaallah Allah bukain pemahaman buat kita. Jadi manfaat semuanya. Ya, mudah-mudahan kita berarti manfaat, Allah ridha, Allah senang. Ya, segala kejahilan kita, kebodohan kita ditutup oleh Allah, diganti dengan ilmu an-nafi, ilmu yang berkah, ilmu manfaat, baik urusan dunia kita dan akhirat kita. Dan Allah ampunin dosa kita semuanya. Allah maafin kesalahan kita, Allah ampunin dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, yang bangun masjid, makmurin madrasah kita, yang arahnya kita semua dapat ampunan Allah Ta'ala. Allah terima amal ibadah kita, Allah kabulkan doa-doa kita, Allah berikan hajat permintaan kita, mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik buat kita semua. Allah angkat segala musibah, makruha, penyakit, bala yang menimpa kita, orang tua kita, keluarga kita, diganti dengan afiat, diganti dengan sa'adah, diganti dengan karamah, diganti dengan berkah Allah Ta'ala. Dan Allah panjangkan umur kita dan mereka dalam hayatan thayyibah, fi ta'atillah, fi ta'ati Rasulillah, fi mahabbatillah, fi mahabbati Rasulillah. Bila sampai ajal kita, wafatkan semua dalam keadaan husnul khatimah, beriman Islam, cinta Allah, cinta Nabi kita Muhammad. Tambah berkahnya majlis buat yang ngajar, yang belajar, yang hadir, yang lain cinta, yang hatinya ta'alluq bil mahabbah dengan majlis. بركة شامية تامة سيرة دائمة على هذه النية، على كل نية صالحة نافعة جامعة، حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء كله من السماء، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء كله من السماء، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء كله من السماء، يا الله يا الله يا الله يا الله. يا ربنا اعترفنا بأن